Selanjutnya adalah Bapak Dr. Gigi Ugan Gandar. Beliau adalah Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI. Kepada Bapak Dr. Ugan Gandar, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Ali Gufron, Direktur Utama BPJS yang baru. Sahabat lama. Ya Pak Ugan. Aduh. Ya. Mudah-mudahan Pak Gufron paham dengan bahasa saya yang akan saya sampaikan. Tentunya akan berbeda dengan yang lain. Ini saya akan share dan juga yang terhormat kepada Ketua DJSN serta yang berbahagia seluruh narasumber. Sebentar saya share dulu. Maksud saya share takut hurufnya rusak ini. Ini saya sangat berbahagia dan saya appreciate terhadap langkah pertama yang dilakukan oleh direksi BPJS dengan mengadakan forum BPJS mendengar. Artinya BPJS siap mendengarkan keluhan kami, tuntutan kami, masalah kami, kemudian kritikan kami, dan tentunya saran dari kami. Dan walaupun itu tentunya nanti akan menjadi satu pertimbangan untuk mengambil sebuah kebijakan. Baik, ini saya sampaikan di sini judulnya adalah program JKN yang tidak berkeadilan. Jadi selama ini kami dari PDGI merasakan dokter gigi diperlakukan kurang manusiawi ya barangkali ya. Karena besaran tarif kapitasi untuk dokter gigi tidak manusiawi dan berjalan sejak tahun 2014 sampai saat ini hanya Rp2.000 per kapita. Nah ini per kapita, tentunya Rp2.000 per kapita itu mestinya dengan jumlah peserta sekitar 8.000 sampai 10.000. Tapi kalau jumlahnya hanya 500 atau 1.000 orang, rasanya itu sangat-sangat tidak manusiawi. Yang kedua, permintaan dari Menteri Kesehatan waktu itu agar paket manfaat untuk peserta tidak dikurangi. Sementara hingga saat ini Kemkes belum jelas kebijakannya terhadap tuntutan PDGI untuk menaikkan besaran tarif kapitasi dan pemerataan jumlah kepesertaan. Sebetulnya ini sudah disampaikan di dalam rapat-rapat, di dalam menyelesaikan manlak oleh Kemkes. Namun saya tidak paham sampai saat ini manlak JKN itu tidak jelas nasibnya. Yang ketiga, pemahaman regulasi terkait JKN antara BPJS pusat dan daerah. Nah ini tadi sering disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya. Itu tidak sinkron. Jadi saya sering melakukan sebuah komunikasi dengan jajaran direksi atau deputi BPJS di Jakarta. Namun penerapannya ternyata di daerah itu banyak sekali perbedaan. Perbedaan antara daerah kabupaten kota juga begitu. Antara provinsi juga begitu. Itu adalah sebuah persoalan yang akhirnya yang tadi disampaikan oleh Dr. Slamet menimbulkan kegaduhan. Kemudian yang keempat, jumlah dokter gigi spesialis masih sedikit dengan distribusi yang sangat tidak merata, khususnya untuk spesialis bedah mulut, spesialis konservasi, dan spesialis prostodonti. Apakah ada regulasi BPJS untuk tidak membayar klaim pelayan di rumah sakit yang dilakukan oleh dokter umum? Ini sebuah pertanyaan. Karena hingga saat ini, kalau itu ada rujukan dari dokter umum, dari pribadi, kemudian dari mandiri, kemudian ke rumah sakit, dikerjakan di rumah sakit lagi oleh dokter umum, dan itu tidak dibayar klaim. Apakah ada regulasinya? Karena tadi saya sampaikan bahwa dokter gigi spesialis, khususnya yang memang sering dipakai, yang sering didatangi oleh di rumah sakit oleh pasien, itu adalah 3 jenis spesialis tadi. Masih sedikit dan distribusinya tidak baik. Lebih banyak dia di Jakarta, di Bandung, di Jogja. Jadi tidak merata, itu hanya di kota-kota besar. Oleh karena itu harus menjadi sebuah pemikiran oleh BPJS agar peraturan klaim harus oleh spesialis di rumah sakit harus menjadi sebuah pertimbangan. Yang kelima, untuk pelayanan dokter gigi dalam program JKN di FKTP hingga saat ini hanya dengan sistem kapitasi. Sementara kita paham bahwa variabel tindakan dokter gigi sangat bervariasi. 6. Di musim pandemi ini, dokter gigi dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien pertanyaan harus menggunakan APD level 3.
Jadi karena praktek dokter gigi yang rentan terhadap penyebaran virus COVID. Namun sementara ini BPJS tidak mengganti biaya tersebut. Bahkan banyak yang memasukkan komponen APD itu ke dalam angka 2.000 tadi. Jadi tentu saja ini untuk dokter gigi semakin tidak nyaman, semakin terpuruk, semakin tidak manusiawi apabila APD level 3 kemudian dimasukkan ke dalam komponen yang 2.000 tadi. Ketujuh, jumlah kepesertaan. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fahrul-Razi. Ini tidak memadai. Sangat tidak memadai. Ya. Sistem enrollment membuat jumlah tidak sesuai dengan dokter gigi yang tidak sesuai. Sehingga dokter gigi mengalami kerugian. Rata-rata mereka hanya di bawah 5.000 pasiennya, kepesertaannya. Dan masih banyak yang di bawah 500 dan 1.000 peserta saja. Mestinya kalau angka Rp2.000, tentunya jumlah pesertanya harus di sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, ini anehnya dan fakta bahwa para peserta itu pesertanya lebih banyak yang terkumpul di puskesmas. 8. Tidak dicantumkannya ID dokter gigi dalam kartu kepesertaan. Terdapat selisih jumlah peserta umum dan peserta gigi. Konsep jejaring membuat jumlah tidak sesuai. Jadi sehingga ini menjadi persoalan khusus untuk kami para dokter gigi. Yang ke-9, transparansi. Jumlah peserta yang tadi disampaikan juga oleh beberapa teman berkurang dalam sistem pikir tanpa penjelasan yang disampaikan oleh BPJS. Tiba-tiba saja bulan ini 5.000, tiba-tiba menjadi 4.000, tiba-tiba menjadi 2.000. Ini kenapa? Ini tidak ada penjelasan yang disampaikan oleh BPJS. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini sebetulnya kami dari PDGI beserta ID dan lain-lain sudah menyampaikannya di dalam beberapa rapat yang penting, baik dengan P2JK, dengan BPJS, dengan DJSN. Bahkan kami pernah menyampaikan protes secara terbuka di media, sehingga kami harus dipanggil oleh Kemenko PMK. Kenapa Pak PDGI harus protes melalui media? Kemudian RDP dengan Komisi 7 sampai 7 kali tidak jelas. Kemana tindak lanjutnya tidak jelas. Kemudian rapat lagi dengan Kemenkes. Semua sudah dimasukkan ke dalam Manlak. Hingga saat ini Manlak juga tidak jelas nasibnya. Rapat dengan wakil ketua DPR waktu itu tidak jelas. Kemudian rapat dengan Ombudsman, audiensi dengan ketua MPR, semua tidak ada tindak lanjutnya. Nah, oleh karena ini kami di sini menyampaikan tuntutan kepada BPJS. Yang pertama, untuk FKTP, agar pola pembayaran pelayanan kesehatan gigi dapat dilakukan tidak hanya dengan pola kapitasi, tetapi juga dengan cost sharing dan fee for service. Yang kedua, dilakukan kenaikan tarif kapitasi untuk layanan dokter gigi, baik di puskesmas, klinik, dokter praktek mandiri, dan lain-lainnya, dengan memperhitungkan inflasi, biaya APD, dan lain-lain, seperti yang disampaikan tadi oleh Asklin. Yang ketiga, dilakukan pemerataan kepesertaan. BPJS harus ikut mengatur bersama Dinas Kesehatan agar ada pemerataan kepesertaan, baik di puskesmas ataupun di klinik-klinik dan mandiri. Selama ini BPJS merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya dia. Yang keempat, dicantumkan ID dokter gigi dalam kartu kepesertaan. Sehingga kita akan tahu berapa, kemana pasien hilangnya. Setiap bulan kalau ada perubahan kepesertaan, kita akan bisa melacak kenapa bisa terjadi perubahan tersebut. Kemudian untuk FKRTL, 1, agar pola pembayaran pelayanan kesehatan gigi dapat dilakukan seperti tadi dengan cost sharing dan fee for service. Kedua, dilakukan perbaikan tarif inasi bijis dengan penyempurnaan, dengan coding penyakit, memperhitungkan kenaikan inflasi dan biaya APD. Dokter gigi itu harus menggunakan APD level 3. Maaf Pak, mohon izin, waktunya tinggal 2 menit. BPJS harus mempertimbangkan pembayaran klaim atas layanan dokter gigi umum di FKRTL, mengingat distribusi dokter spesialis belum merata. Yang keempat, mekanisme konsultasi pratindakan untuk kasus-kasus tertentu terkait dengan klaim harus memiliki batasan yang jelas. Kemudian saran untuk BPJS, program JKS dilandasi undang-undang. Tentunya BPJS di dalam menjalankannya harus mengedepankan aspek KKN, kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminatif. 2, agar program JKN berhasil dan berdaya guna, maka perlu dihindari politisasi.
Ketiga, era digitalisasi tidak bisa dihindarkan. Maka Kemkes dan BPJS harus mempersiapkan regulasi pelayanan kesehatan secara digital. Jangan sampai digital teknologi sudah makin kencang, regulasinya tidak memadai. Keempat, Direksi Manajemen BPJS harus sering mengadakan koordinasi dengan jajaran-jajaran yang ada di wilayah provinsi, cabang, kota, dengan manajemennya. Sehingga untuk menselaraskan pemahaman regulasi dan penerapannya. Sehingga di semua daerah penerapannya bisa sama terhadap regulasi yang ada. Yang kelima, Direksi Manajemen BPJS perlu mengadakan komunikasi, memberikan ruang khusus untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, ini untuk Prof. Gufron, bahwa keadilan tidak hanya diberlakukan untuk masyarakat miskin saja, tetapi keadilan pun harus diberlakukan untuk semua rakyat Indonesia, termasuk nakes dan lebih khusus lagi dokter gigi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Gigi Ugan Gandar atas segala masukannya kepada BPJS. Kita akan segera petakan dan kita akan follow up.